Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya John Luminda, nomor Stanbook A42121050. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang masalah siswa dalam belajar. Yang pertama, pengertian masalah belajar. Masalah adalah ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Ada yang melihat sebagai tidak terpenuhinya kebutuhan seseorang, dan ada pula yang mengartikannya sebagai suatu hal yang tidak mengenakan. Prayitno mengemukakan bahwa masalah adalah sesuatu yang tidak disukai adanya, menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri dan atau orang lain, ingin atau perlu dihilangkan. Sedangkan menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan dalam tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengertian belajar dapat didefinisikan, belajar ialah sesuatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman hidup dalam interaksi dengan lingkungannya. Dari definisi masalah dan belajar, maka masalah belajar dapat diartikan atau didefinisikan sebagai berikut. Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Yang kedua, faktor yang menjadi penyebab masalah belajar. Secara garis besar, faktor yang menjadi penyebab terjadinya masalah belajar menurut Kartadinata ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal atau faktor yang berasal dari diri siswa, antara lain meliputi gangguan secara fisik seperti kurang berfungsinya organ-organ tubuh, alat bicara, gangguan panca indera, cacat tubuh, serta penyakit menahun. Ketidakseimbangan mental atau adanya gangguan dalam fungsi mental, seperti kemampuan mental kurang, taraf kecerdasan kurang. Kelemahan emosional, seperti merasa tidak aman, kurang biasa menyesuaikan diri, tercekam, rasa takut, kebencian, serta ketidakmatangan emosi. Kemudian yang kedua, faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar diri siswa, antara lain meliputi sekolah, antara lain sifat kurikulum yang kurang fleksibel, beban belajar terlalu berat, metode mengajar yang kurang memadai, kurangnya alat dan sumber belajar. Keluarga, antara lain yang pertama, keluarga yang kurang harmonis, yang kedua, keluarga retak, yang ketiga, kurangnya perhatian orang tua terhadap kegiatan belajar anak. Masyarakat, antara lain adat dan kebiasaan masyarakat yang kurang mendukung kegiatan belajar di sekolah, teman sebaya yang memiliki perilaku kurang baik. Kemudian yang ketiga, kesulitan belajar siswa. Kesulitan belajar dapat pula disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosiologis, yang semua itu pada akhirnya dapat mengakibatkan prestasi belajar berada di bawah rata-rata. Kesulitan belajar ada yang disebut learning disorder, learning dysfunction, underachiever. Yang pertama, learning disorder. Ini keadaan di mana proses belajar anak atau siswa menjadi terganggu karena hilangnya respon yang bertentangan. Terjadinya anak sulit belajar karena adanya respon yang bertentangan dalam diri anak, sehingga hasil belajar yang dicapainya jadi lebih rendah dari potensi yang dimiliki. Contoh, anak yang sudah terbiasa dengan olahraga keras seperti karate dan tinju, maka akan mengalami kesulitan bila menuntut gerakan-gerakan yang lemah dimulai. Yang kedua, learning dysfunction merupakan gejala di mana proses belajar yang dilakukan anak tidak berfungsi dengan baik, meskipun sebenarnya anak tersebut tidak menunjukkan adanya subnormality mental ataupun gangguan psikologis lainnya. Contoh, anak yang memiliki postur tubuh yang tinggi, atletis, dan sangat cocok menjadi atlet bola voli,
namun mereka tidak pernah dilatih, maka dia tidak dapat menguasai teknik permainan bola voli dengan baik dan benar. Itu karena tidak atau kurangnya mendapat pembinaan dalam hal tersebut. Kemudian yang ketiga, underachiever. Hal ini mengacu pada anak yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi anehnya prestasi belajar yang didapatkan tergolong rendah. Contoh, anak yang telah dites kecerdasannya dan menunjukkan tingkat kecerdasan tergolong sangat unggul. Namun, anehnya prestasi belajar yang didapatkannya biasa-biasa saja atau malahan sangat rendah. Ya, sekian materi yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.